Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Kamilia, NIM 1262082111003 dari kelas Tadris Biologi 2A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu memaparkan jawaban UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Lailatul Zuriyah M.Phil I. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu apa pentingnya belajar filsafat pendidikan Islam bagi seorang mahasiswa FTIK? Jawabannya adalah, bagi seorang mahasiswa FTIK, filsafat pendidikan Islam adalah pondasi tanggung jawab kepada calon guru tentang bagaimana cara berpikir secara logis, sistematis, radikal, dan universal yang bersumber pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah untuk memecahkan berbagai masalah dalam dunia pendidikan. Karena di sini mahasiswa FTIK mencetak calon guru untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa selanjutnya, terutama yang religius. Sehingga perannya sangat berpengaruh keberhasilan sebuah pendidikan. Oleh karena itu, belajar filsafat pendidikan Islam bagi seorang mahasiswa FTIK sangatlah penting dan memperoleh berbagai manfaat yang dapat dirasakannya, yaitu antara lain, yang pertama, dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam, mahasiswa bisa menjadi seorang yang kritis dalam berpikir maupun bertindak yang sesuai dengan sumber nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mempelajari filsafat pendidikan Islam dapat menghadirkan berbagai macam kegunaan bagi para mahasiswa sebagai calon ilmuwan untuk mendalami metode ilmiah dan untuk melakukan berbagai penelitian, terutama yang bersumber pada nilai Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, mempelajari filsafat pendidikan Islam itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Setelah mahasiswa lulus dan bekerja, mereka pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah dalam pekerjaannya. Untuk memecahkan masalah pasti memerlukan kemampuan untuk berpikir secara mendalam dan kritis, menganalisis berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi, dapat membentuk argumen dan bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, serta mengkomunikasikan ide secara efektif, dan hal inilah pengalaman mempelajari filsafat pendidikan Islam itu diterapkan. Yang keempat, membiasakan diri untuk berpikir secara logis, rasional, dan opini dan argumen yang diutarakannya dan berpedoman pada sumber Al-Quran dan hadis. Yang kelima, mengembangkan semangat toleransi dalam setiap perbedaan pandangan atau pluralitas, karena para ahli filsafat tidak pernah mempunyai satu pendapat, baik dalam isi, perumusan, permasalahan maupun penyusunan jawaban-jawabannya. Yang keenam, filsafat mengajarkan bagaimana caranya berpikir dengan cermat dan tidak kenal lelah. Yang ketujuh, untuk membangun diri kita sendiri dengan berpikir secara radikal atau berpikir secara sampai ke akar-akarnya, kita mengalami dan menyadari keberadaan kita. Selain itu, memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari dan menuntut pelajar untuk berpikir reflektif menggunakan kebebasan intelektual yang bertanggung jawab atau sistematis. Yang kedelapan, untuk menuntun ke arah pertumbuhan dan perkembangan bagi pemuda yang akan hidup di masyarakat atau bangsa, yaitu sifat cinta tanah air dan mewujudkan kebahagiaan pada golongannya serta mengambil hikmah untuk masyarakat dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara rakyat. Yang kesembilan, dengan pendidikan Islam, filsafat menempati tempat yang sentral guna menemukan hakikat pendidikan Islam yang sebenarnya. Pendidikan Islam berorientasi pada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga dapat mencetak kader-kader bangsa yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan berpikir secara filosofis, diharapkan pendidik dapat menemukan format pendidikan Islam yang ideal untuk tercapainya tujuan pendidikan Islam. Yang ke-10, Al-Quran dan As-Sunnah memberikan dasar-dasar yang memadai untuk mengembangkan landasan filosofis bagi pendidikan yang dapat kita sebut sebagai filsafat pendidikan Islam. Dalam hal ini, pemikiran yang didasarkan pada doktrin-doktrin Al-Quran dan Sunnah tersebut harus mampu diaplikasikan dalam tataran praktis, pragmatis, secara ontologis. Pemikiran ini berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam, yang secara idealis mencapai ultimate goal sebagai insan kamil,
Adapun dalam konteks kehidupan duniawi, hendak membina potensi-potensi manusia agar mampu melaksanakan amanah Allah sebagai khalifah di bumi, yaitu diri-diri yang mampu membuat dan bekerja didasari oleh akhlak terpuji dan secara bersama-sama dalam komunitas membangun peradaban dan kebudayaan yang berbasis pada kesadaran ruhani. Selanjutnya soal yang kedua yaitu narasikan poin-poin penting apa saja yang sudah saudara pelajari selama 7 pertemuan ini. Jawabannya adalah, berdasarkan pengalaman saya, selama 7 pertemuan ini, saya mempelajari filsafat pendidikan Islam dan memperoleh poin-poin penting yaitu, pada pertemuan pertama, saya memperoleh materi tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Bahasanya mencakup, yang pertama, filsafat pendidikan Islam merupakan the mother of knowledge, yaitu ilmu atau ibu pengetahuan. Yang pertama, budaya manusia termasuk filsafat budaya yaitu antropologi. Yang kedua, budaya dan strukturnya termasuk filsafat bumi yaitu geografi. Jiwa dan perilaku manusia merupakan filsafat jiwa yaitu psikologi. Bahasa termasuk filsafat bahasa yaitu linguistik dan seterusnya. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philo cinta, sophia kebijaksanaan, philos cinta, sophos kebijaksanaan, pilihan cinta, sophien kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berpikir yang benar yaitu logis, sistematis, radikal, dan universal. Sedangkan pendidikan Islam adalah kajian secara logis, sistematis, radikal, dan universal yang berkaitan dengan pendidikan Islam yang bersumber pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Jadi, filsafat pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji tentang bagaimana cara berpikir yang benar yaitu secara logis, sistematis, radikal, universal, dan berkaitan dengan pendidikan yang bersumber pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, pertemuan kedua. Pada pertemuan ini memperoleh materi tentang telaah ontologis tentang Tuhan, manusia, alam semesta, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Bahasanya mencakup, yang pertama, Tuhan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Atas dasar tauhid atau keutuhan ini, maka bentuk filsafat Islam harus idealis yaitu holistik, humanistik, pragmatis, dan berakar pada budaya yang kuat. Yang pertama ada pendidikan komprehensif, yaitu berorientasi pada komponen-komponen kehidupan. Kemudian pendidikan humanora, yaitu berpusat pada manusia, pendidikan yang bermandang manusia sebagai manusia atau humanisasi. Ketiga, pendidikan pragmatis, yaitu pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk yang selalu membutuhkan sesuatu. Pendidikan ini menjadikan manusia untuk menghasilkan manusia yang praktis. Yang keempat, pendidikan berakar dan budaya, yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar sejarah, tidak hanya mencakup sejarah umat manusia secara keseluruhan, akan tetapi juga sejarah budaya suatu negara, bangsa, dan masyarakat tertentu. Yang kedua, manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam adalah manusia yang diberi oleh Allah SWT kemuliaan akal dan budi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Term manusia dalam Al-Quran, yang pertama ada al-bashar yaitu makhluk biologis, yang kedua ada al-nas yaitu makhluk sosial, yang ketiga ada al-insan yaitu makhluk spiritual, yang keempat ada Bani Adam yaitu keturunan Adam. Proses penciptaan manusia, Al-Quran menginformasikan ada dua macam proses penciptaan manusia yaitu pada waktu Nabi Adam alaihissalam dan penciptaan manusia selain Nabi Adam alaihissalam. Tujuan dan tugas penciptaan manusia. Tujuan dan tugas diciptakannya manusia merupakan tujuan pendidikan. Tujuan penciptaan manusia adalah menjadi saksi Allah atau asyuhada, menjadi abdi Allah atau abad, menjadi wakil Allah atau khalifah, dan menjadi pemakmur bumi. Implikasi terhadap pendidikan, wawasan penciptaan manusia akan mengimplikasi pada perhatian dan fokus manusia pada metode atau ajaran pelaksanaan kehidupan yang siap dan instan. Pendidikan Islam tidak dilaksanakan dalam koridor dikotomi ilmu. Wawasan penciptaan manusia juga mematahkan teori kebutuhan Maslow selama ini
yang dianut secara ketat oleh praktik pendidikan Islam. Kemudian alam semesta dalam perspektif pendidikan Islam. Hakikat alam semesta. Dalam bahasa Latin, alam semesta disebut dengan kosmos, sedangkan ilmu tentang alam semesta disebut kosmologi, dan teori tentang penciptaan alam semesta disebut kosmogoni. Alam semesta merupakan laboratorium raksasa. Tujuan penciptaan alam semesta, menjadikan manusia di khalifah di bumi, untuk menguji manusia dan dapat membedakan yang baik dan buruk, dan agar pada diri manusia lahir kesadaran untuk memanfaatkan kehadiran alam raya semaksimal mungkin. Implikasinya terhadap filsafat pendidikan adalah keterkaitan seorang muslim dengan pencipta alam semesta melalui tujuan yang paling tinggi, yaitu beribadah kepada Allah. Manusia wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa alam semesta yang diciptakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berpeluang luas untuk diteliti dan dikaji dengan menggunakan beragam metodologi dan sebagainya. Kedudukan ilmu pengetahuan perspektif filsafat pendidikan Islam. Pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu dalam bahasa Arab berarti ilmu pengetahuan atau knowledge. Ilmu dapat diartikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang melakukan percobaan sistematis dan dilakukan berulang kali dan telah teruji kebenarannya. Kedudukan Al-Quran dalam konsep ilmu. Dalam Islam, kedudukan Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Sebagai sumber ilmu pengetahuan, Al-Quran merupakan petunjuk ke jalan kebenaran. Memperoleh ilmu pengetahuan. Seperti yang disampaikan oleh Al-Ghazali, bahwa ada dua instrumen yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, panca indera hisiyah dan akal akliyah. Selanjutnya, karakteristik ilmu pengetahuan. Munawar Ahmad Anas menyatakan bahwa sains Islam bukanlah sains yang diislamkan, edukatif, dan anakronistik atau menyalahi zaman. Tujuan pencarian ilmu pengetahuan. Tujuan pencarian ilmu pengetahuan yang dinukil dari ayat Al-Quran semakin memperjelas bahwa tugas pencarian ilmu adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi, seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap umat Islam, baik laki-laki dan perempuan. Tujuan menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan demi mencari kebenaran, berpegang kepadanya, mencintai menegakkan kebenaran, dan membelanya hingga manusia berilmu tidak menjadi spekulan yang hanya mampu skeptis dan melakukan tebakan-tebakan atau guessing atas ekstensi alam raya dan segala isinya ini. Selanjutnya, pertemuan ketiga, memperoleh materi tentang etika keilmuan perspektif pendidikan Islam. Bahasanya mencakup etika pragmatis dalam pendidikan Islam. Pragmatis adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran suatu ialah apakah suatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Pragmatis ada dua, yaitu yang pertama, kepekerjaan, manakala bisa dipraktekkan, dan yang kedua yaitu keberdayagunaan, manakala bisa mendatangkan manfaat. Pemikiran dasar pragmatis secara umum ada 4 aliran pemikiran, yaitu realistis, pengetahuan dan kebenaran, bersifat relatif, dan pendidikan. Selanjutnya yang kedua, positivisme dalam etika keilmuan. Menurut positivisme pengetahuan, kita tidak boleh melebihi fakta-fakta. Etika keilmuan yang menganut positivisme akan mempertegas tentang kebenaran pengetahuan terletak pada fakta-fakta yang konkret dan indrawi. Selanjutnya, etika keilmuan pada zaman Renaissance dan humanisme. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dari hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Dalam Renaissance, istilah humanisme dikaitkan dengan gerakan kesadaran intelektual untuk menghidupkan kembali literatur klasik Yunani Romawi. Ada 3 istilah mengenai humanisme, yaitu humanismus, humanista, dan humanistatis. Dalam sejarah filsafat, masa etik diisi oleh 3 macam, yaitu
aliran Epicurus, Stoa, dan Skeptis. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, etika ilmuwan yang harus dibangun adalah sebagai berikut. Semua ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah adalah Rabbul Alamin. Semua ilmu wajib digali dan dicari sebanyak mungkin karena Islam mewajibkan mencari ilmu sejak manusia dari buayan hingga ke liang lahat. Setiap ilmu yang dimiliki, sekecil apapun harus diamalkan dalam hidup dan sebagainya. Selanjutnya, pertemuan keempat. Memperoleh materi tentang tinjauan filosofis tujuan pendidikan Islam. Bahasanya mencakup kedudukan tujuan pendidikan. Tujuan dalam pendidikan merupakan syarat untuk mendefinisikan pendidikan itu sendiri yang paling tidak didasarkan atas konsep dasar mengenai manusia, alam, dan ilmu serta dengan pertimbangan prinsip-prinsip dasarnya. Adapun materi-materi yang menjadi tanggung jawab orang tua dan mendidik dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan iman, kedua, pendidikan akhlak, yang ketiga, pendidikan fisik atau jasmani, dan yang terakhir, pendidikan akal. Kedudukan dan fungsi tujuan pendidikan. Fungsi dari tujuan pendidikan adalah mengarahkan, memberi orientasi, dan memberikan pedoman ke arah mana pendidikan diselenggarakan sebaik-baiknya. Tujuan pertama dari pendidikan adalah tercapainya kedewasaan. Dengan adanya tujuan kedewasaan tersebut, maka tugas pendidik adalah membawa peserta didik dengan penuh rasa tanggung jawab ke arah kedewasaan. Selanjutnya, kedudukan dan peran fondasi pendidikan. Kedudukan fondasi pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di masyarakat adalah sebagai dasar atau landasan, sedangkan peran fondasi pendidikan bagi pengembangan pendidikan dan ilmu pendidikan ada 3 macam, yaitu giving capital, directing, dan framing. Selanjutnya, kedudukan dan sudut pandang peranan pendidikan. Ada 2, ditinjau dari segi anak dan orang tua, dan ditinjau dari segi pembangunan. Kemudian, kedudukan dan fungsi pendidikan. Adapun mengenai fungsi dan peranan pendidikan dalam masyarakat sebagai berikut. Fungsi sosialisasi, fungsi kontrol sosial, fungsi pelestarian budaya masyarakat, fungsi seleksi, latihan dan pengembangan tenaga kerja, dan fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah menumbuhkan pada kepribadian Islam secara utuh melalui latihan kejiwaan, kecerdasan, penalaran, perasaan, dan indera. Tujuan umum pendidikan Islam yaitu mengantarkan peserta didik menuju insan kamil, membentuk akhlak yang mulia, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat, dan sebagainya. Sedangkan tujuan khusus dalam pendidikan Islam yaitu memperkenalkan kepada peserta didik tentang akidah Islam, dasar-dasar agama, tata cara beribadah dengan benar yang bersumber dari syariat Islam, menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta didik terhadap agama termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak yang mulia. Yang ketiga, menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam, malaikat, rasul, dan kitab-kitabnya, dan sebagainya. Tujuan khusus ada 4, yaitu tujuan rasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah, ada 3 tujuan pokok pendidikan Islam, yaitu tujuan pendidikan jasmani atau ahdaf al-jismiyah, kemudian tujuan pendidikan ruhani atau ahdaf al-ruhuniyah, dan yang terakhir tujuan pendidikan akal yaitu ahdaf al-aqliyah. Selanjutnya, pertemuan kelima, memperoleh materi tentang tinjauan filosofis tentang pendidik. Bahasanya mencakup yang pertama, pengertian dan kedudukan pendidik. Pengertian pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melakukan tugas sosial sebagai makhluk individu yang mandiri. Secara etimologi, pendidik dalam konteks pendidikan Islam disebut dengan beberapa istilah, yaitu mu'alim, murabbi, mu'adib, mudaris, mursyid, dan muzaki. Kedudukan pendidik. Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu dan bertugas sebagai pendidik. Dalam Islam, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan atau guru sangat luhur dan tinggi kedudukannya di sisi Allah. Tingginya kedudukan seorang pendidik dalam Islam merupakan realisasi dari ajaran Islam yang memuliakan pengetahuan. Selanjutnya, personalitas dan kompetensi pendidik. Ada 5 ukuran seorang guru dinyatakan
Profesional itu yang pertama memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Kedua, secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengajarkan. Yang ketiga, bertanggung jawab memantau kemampuan belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi. Yang keempat, mampu berpikir sistematis dalam melakukan tugas. Dan yang kelima, seyogyanya menjadi bagian dari masyarakat belajar di lingkungan profesinya. Sedangkan untuk kompetensi penting guru adalah kompetensi bidang substansi atau bidang studi, kompetensi bidang pembelajaran, kompetensi bidang pendidikan nilai dan bimbingan, serta kompetensi bidang hubungan dan pelayanan atau pengabdian masyarakat. Dari sini, guru dengan kemampuannya diharapkan dapat mengembangkan dan membangun 3 pilar keterampilan, yaitu learning skills, thinking skills, dan living skills. Selanjutnya, keutamaan pendidik. Ilmu pendidikan Islam menyimpulkan keutamaan dari pendidik antara lain, perbuatan pendidik atau pengajar adalah perintah yang wajib dilaksanakan dan barang siapa yang mengelak dari kewajiban ini akan mendapatkan konsekuensi tersendiri. Kemudian, perbuatan pendidik atau mengajar adalah perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan pendidik atau mengajar adalah merupakan amal kebaikan jariah yang akan mengalir pahala selama ilmu yang diajarkan tersebut masih diamalkan orang yang belajar dan sebagainya. Selanjutnya, peran pendidik. Peran pendidik dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai pengajar atau instruksional, sebagai pendidik atau edukator, dan sebagai pemimpin atau manajerial. Sedangkan tugas pendidik antara lain membimbing anak didik mencari pengenalan terhadap mengenai kebutuhan, kesanggupan, bakat, minat, dan sebagainya, menciptakan situasi untuk pendidikan, memiliki pengetahuan yang diperlukan, dan sebagainya. Selanjutnya, sifat-sifat pendidik yang baik. Adapun sifat-sifat baik untuk dimiliki seorang pendidik meliputi yang pertama, zuhud dan ikhlas, kemudian memiliki sifat adil dan terbuka terhadap murid, memiliki jiwa yang besar, sabar, dan pemaaf. Pendidik juga harus konsisten dalam perkataan dan perbuatan agar peserta didik dapat menjadikannya sebagai panutan untuk diteladani. Dan yang terakhir, seorang guru sudah menguasai bidang disiplin ilmu yang diajarkannya. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6 memperoleh materi tentang tinjauan filosofis tentang peserta didik. Bahasanya mencakup yang pertama, hakikat peserta didik. Adapun yang dimaksud dengan peserta didik adalah manusia yang menjadi mitra dari kegiatan pendidikan. Dalam Islam, peserta didik adalah setiap manusia yang sepanjang hayatnya selalu berada dalam perkembangan. Jadi bukan hanya anak-anak yang sedang dalam pengasuhan, dalam pengasihan orang tuanya. Bukan pula hanya anak-anak dalam usia sekolah, tetapi mencakup seluruh manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Peserta didik atau murid di sini ada 3 tingkat, yaitu yang pertama mubtadi atau pemula, yang kedua mutawasid atau tingkatan menengah, dan yang ketiga muntahid atau tingkatan atas. Hakikat peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan Islam yaitu peserta didik bukan merupakan miniatur orang dewasa, akan tetapi memiliki dunia sendiri. Peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi, periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan. Peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi, dan sebagainya. Selanjutnya, dimensi-dimensi peserta didik yang akan dikembangkan. Adapun ketujuh dimensi tersebut ialah dimensi fisik atau jasmani, dimensi akal, dimensi keberagaman, dimensi akhlak, dimensi rohani, dimensi seni atau keindahan, dan dimensi sosial. Kemudian akhlak yang harus dimiliki anak didik yaitu yang pertama, seorang anak didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa yang sebelum ia menuntut ilmu. Yang kedua, seorang anak didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat keutamaan mendekatkan diri kepada Tuhan dan bukan untuk mencari kemegahan dan kedudukan. Yang ketiga, seorang pelajar harus tabah dan memperoleh ilmu pengetahuan dan bersedia pergi merantau, dan sebagainya. Selanjutnya, pertemuan ke-7. Memperoleh materi tentang tinjauan filosofis tentang kurikulum pendidikan Islam. Bahasanya mencakup yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum itu merupakan landasan yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental.
Proses hukum pendidikan Islam ini hendaknya mengacu pada konsep manusia sempurna atau baik sebagai khalifah maupun abaat. Cakupan kurikulum. Berdasarkan tuntutan perkembangan yang demikian itu, para perancang kurikulum dewasa ini menetapkan bahwa kurikulum harus mempunyai 4 unsur utama, yaitu tujuan kurikulum, materi atau program, metode, dan evaluasi. Selanjutnya, dasar kurikulum pendidikan Islam. Ada 3 macam dasar penyusunan kurikulum yang dinyatakan oleh Herman Home, yaitu dasar filosofis, dasar sosiologis, dasar psikologis. Sedangkan Al-Syabani menyatakan kerangka dasar yang jelas tentang kurikulum pendidikan Islam, yaitu dasar agama, dasar falsafah, dan dasar sosial. Selanjutnya, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum pendidikan Islam mengedepankan dan mengutamakan agama dan akhlak dalam berbagai tujuan. Kandungan dan cakupan kurikulum pendidikan Islam bersifat menyeluruh. Kurikulum pendidikan Islam mempunyai keseimbangan yang relatif di dalam muatan keilmuannya, baik ilmu-ilmu syariat, ilmu akal, dan bahasan serta seni, dan sebagainya. Selanjutnya, kerangka dasar penyusun kurikulum pendidikan Islam. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama pendidikan Islam berisi kerangka dasar yang dapat dijadikan acuan operasional dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kerangka dasar tersebut adalah tauhid dan perintah membaca. Demikian poin-poin penting yang sudah saya pelajari selama 7 pertemuan ini. Untuk selanjutnya soal yang ketiga, yaitu narasikan hal menarik apa yang saudara dapatkan dengan belajar filsafat pendidikan Islam selama 7 pertemuan ini. Jawabannya adalah, banyak yang menganggap filsafat itu tidak jelas, mengada-ngada, aneh, dan buruk, serta membosankan. Padahal sebenarnya belajar filsafat itu sangat seru, menarik, dan tentunya bermanfaat karena filsafat itu dengan kehidupan. Berdasarkan pengalaman yang saya rasakan selama belajar filsafat pendidikan Islam dalam 7 pertemuan ini, yaitu saya dapat hal-hal menarik diantaranya. Yang pertama yaitu filsafat merupakan induk atau ibu ilmu pengetahuan. Setelah belajar filsafat, saya menyadari bahwa filsafat adalah induk atau ibu segala ilmu. Yang kedua, bisa mengkritis dahulu setiap informasi dari berbagai media. Salah satu ciri kefilsafatan adalah berpikir kritis, terutama untuk filsafat pendidikan ini yang mengajarkan berpikir kritis yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi setiap mempelajari sudut pandang apapun di filsafat, kata anjuran kritis selalu ada. Dengan hal ini, untuk berita apapun akan selalu memandang dari sudut yang kritis terlebih dahulu. Yang ketiga, belajar filsafat membuat penasaran. Maksudnya, setelah belajar filsafat mengenalkan kita untuk mempertanyakan suatu hingga ke dasarnya. Yang keempat, ternyata filsafat itu keren. Setelah belajar filsafat, saya mengetahui ternyata filsafat dikenal sepanjang masa atau sekalipun sudah meninggal. Sejak teori Aristoteles, Pythagoras, atau Einstein, dan lain-lain, mereka adalah para filsuf. Jadi, belajar filsafat ini memperkenalkan hal apapun yang diawali dengan penasaran. Yang kelima, filsafat ternyata tidak menyebabkan orang menjadi ateis. Selama ini, orang-orang mengira bahwa orang yang belajar filsafat adalah orang yang ateis. Padahal konsep ateis itu merupakan ketidakpercayaan bahwa Tuhan itu ada. Jadi, bukan percaya Tuhan tidak ada. Tentunya mempelajari filsafat itu membuat pertahanan kepercayaan Tuhan semakin kuat. Yang keenam, filsafat pendidikan Islam mengajarkan pendidikan yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Setelah belajar filsafat, menyadarkan bahwa pendidikan yang baik dan benar bersumber pada Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, menilai orang selalu detail banget. Setelah mempelajari filsafat, pada umumnya belajar memikirkan pemikiran banyak tokoh. Melalui hal tersebut, maka secara spontan memiliki sifat menilai dengan detail. Semakin banyak mempelajari pemikiran orang, membuat diri kita menilai lebih detail. Yang kedelapan, suka mengulas fenomena alam dan sosial. Belajar filsafat artinya belajar untuk menjadi bijak. Bijak dalam memandang, bijak dalam menyikapi, bijak dalam mempraktekkan suatu konsep, prinsip, atau hukum yang berlaku dalam banyak bidang kehidupan, spiritual, agama, sosial, ekonomi, politik, ilmu, dan teknologi. Kebiasaan menarik kesimpulan secara tergesa berdasarkan kesan atau pemikiran pertama yang terbentuk di benak kita, karena kita terfokus atau terpasung oleh jawaban atau gagasan keyakinan awal. Jadi tadi kita gagal menemukan informasi alternatifnya, yaitu lebih faktual. Yang kesembilan, yaitu filsafat itu menyesatkan kita ke jalan yang benar.
Filsafat akan membuat seseorang tersesat, karena seperti berjalan memasuki sebuah labirin, filsafat akan membawa seseorang dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain, dari satu jawaban ke jawaban yang lain, dari pertanyaan sederhana hingga rumit, simpel hingga kompleks. Tersesat lebih dalam lagi ke pertanyaan selanjutnya. Tapi seperti itulah, entah sesat tak bermoral dan sebagainya, karena cara pandang yang asing bagi kebanyakan orang. Orang mengira ia seperti itu, padahal ia belajar ribuan hal tentang dirinya, tentang alam, tentang moral, tentang agama. Jadi seseorang berfilsafat akan tersesat, yaitu tersesat di jalan yang benar. Yang ke-10 yaitu filsafat merupakan pecinta kebijaksanaan. Hal yang saya rasa menarik adalah kita sulit untuk melepaskan filsafat walaupun terobosan-terobosan sains semakin banyak seiring berjalannya waktu. Filsafat bagi saya merupakan suatu senjata atau bekal hidup yang penting, karena ketika mempelajari filsafat, kita diarahkan untuk berpikir secara mendalam, luas, logis, sistematis, menyeluruh, secara kritis dalam menanggapi berbagai fenomena maupun nomena yang dihadapi. Maka secara terminologi, filsafat merupakan cinta kebijaksanaan. Dalam arti filsafat tidak hanya sekedar memberikan pembekalan hidup, tetapi juga mengajarkan kita untuk menjadi seorang pencipta yang sejati. Filsafat mengantarkan kita pada gerbang cinta kebijaksanaan. Inilah yang paling menarik yang dapat saya temukan selama mempelajari filsafat. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu, narasikan harapan mahasiswa setelah mempelajari filsafat pendidikan Islam. Jawabannya adalah, berdasarkan yang saya ketahui, belajar filsafat pendidikan Islam mempunyai banyak manfaat, hal menarik dan sebagainya. Tentunya setelah mempelajari filsafat pendidikan Islam sebagai seorang mahasiswa, terutama saya sendiri mempunyai harapan yaitu, yang pertama, dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam diharapkan mahasiswa semakin kritis dalam sikap ilmiahnya, terutama yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Mahasiswa sebagai insan kampus diharapkan dapat berpikir kritis terhadap berbagai macam teori yang dipelajarinya baik di ruang kuliah maupun dari sumber-sumber lain seperti lingkungan organisasi-organisasi yang ada di dalam kampus ataupun luar kampus. Filsafat akan membentuk pemikiran diplomatis, yaitu bisa menjadikan peka terhadap lingkungan sekitar dan juga bertindak anti-apatis. Yang kedua, dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam diharapkan mereka para mahasiswa memiliki pemahaman yang utuh mengenai ilmu dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut sebagai landasan atau acuan dalam proses pembelajaran dan penelitian ilmiah, terutama yang bersumber pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Tiga, mampu berpikir secara rasional dan logis. Di samping itu, filsafat juga bisa membentuk menjadi seorang pemikir yang logis dan rasional. Dengan metode berpikir seperti ini, bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan yang baik. Yang keempat, mampu berpikir independen. Pemikiran independen adalah hasil pemikiran secara pragmatis dan terbuka. Berusaha mengambil jalan tengah agar tidak dapat ada pihak-pihak yang dirugikan. Memang berpikir secara konvensional akan membuat hidup menjadi sistematis, tapi berpikir secara independen bisa membuat melangkah lebih jauh. Selain itu, berpikir independen berarti tidak hidup berdasarkan pemikiran orang lain. Yang kelima, mampu berpikir secara fleksibel. Filsafat itu sifatnya dinamis, tidak terbelenggu dan satu aturan-aturan dan kaidah. Ini akan membuat memiliki fleksibilitas berpikir, memiliki kemampuan untuk mencoba hal baru, tidak harus terikat dengan ide-ide lama karena bisa menggantinya dengan ide-ide baru yang lebih kreatif, efektif. Yang keenam, dapat memperluas wawasan. Memiliki wawasan yang luas akan membuat lebih terampil di berbagai bidang. Peradaban dunia dibangun berdasarkan dari berbagai macam pemikiran. Di samping itu akan memahami berbagai macam teori-teori dalam kehidupan, sehingga menjadi sadar betapa berharganya kehidupan. Yang ketujuh, mampu menganalisis setiap permasalahan. Filsafat mengajarkan kita untuk bisa mempertahankan pendapat serta bisa mengembangkan cara sehat, menggunakan nalar yang tepat, tidak menggunakan otot atau tidak menggunakan otoritas intervensi. Yang kedelapan, menjadi seorang yang skeptis. Hal ini bukan berarti harus menjadi agnostik atau ateis, namun ini lebih ke arah bagaimana mengamati lingkungan dan situasi sekitar. Menjadi seorang yang skeptis berarti tidak langsung percaya pada suatu peristiwa atau berita, tetapi harus bisa menemukan bukti yang kredibel serta valid, agar tidak termakan berita hoaks. Yang kesembilan, mampu berpikir mendalam yang bersumber pada nilai Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya, setiap menghadapi berbagai masalah, maka penyelesaiannya bisa kita ambil dari sumber-sumber pada Al-Quran dan Sunnah. Karena filsafat pendidikan Islam mengajarkan pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.
Yang ke-10, menjawab segala pertanyaan tentang kehidupan. Pada dasarnya, filsafat adalah jawaban dari setiap pertanyaan. Mungkin di benak sering terlintas pertanyaan seperti, siapa kita, untuk apa kita hidup, apa itu kehidupan. Dengan belajar filsafat diharapkan untuk bisa menemukan metode dan cara yang tepat untuk bisa memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Alhamdulillah, sekian pemaparan jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.